क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film Ashikui. Bagi yang sudah tonton versi full movie, tidak apa-apa kok nonton lagi, karena ceritanya tetap bisa dinikmati. Tidak lupa mimin sapa akun yang berakhiran i seperti Kade Astuti, Vikram Dani, Dewi Rahmawati, Murni, Fania Saputri, Reva Wiliani, Sri Aisyah Putri, Wayan Adi, Zulkarnain Lesi, Tiga Putri, Wahyu Dwi Fitriani, dan semua penonton di muka bumi. Muda, berbakat, dan berbahaya. Itulah tiga kata yang tepat untuk menggambarkan sosok penyanyi Rahul Jayekar alias RJ, diperankan Aditya Roy Kapoor. Nama Rahul telah menguasai industri musik India dan juga dikenal dunia. Banyak penghargaan telah diraih sepanjang karirnya. Rahul tidak hanya memiliki suara merdu, tapi juga pandai menciptakan lagu. Dialah penyanyi paling berbakat dan paling disegani. Ada satu kebiasaan buruk yang dimiliki Rahul, yaitu suka minum. Kebiasaan buruk yang dilestarikan dan menjadi tradisi hidupnya itu telah berdampak pada karir. Nama dan karya Rahul mulai meredup sejak beberapa waktu terakhir. Kondisi itu semakin diperparah dengan karakter Rahul yang temperamen. Akibatnya banyak pihak yang menolak bekerja sama dengan Rahul. Untuk tetap menjaga eksistensi, Vipek selaku teman sekaligus manajer Rahul mengambil job konser di beberapa daerah kecil. Salah satunya yang diselenggarakan oleh Deepak di negara bagian Goa. Masalahnya Rahul tak kunjung mau memahami keterpurukannya. Dia masih sering tenggelam dalam botol minuman. Deepak selaku penyelenggara dibuat panik karena para penonton sudah berjam-jam menunggu Rahul yang tak kunjung naik panggung. Penyanyi lain yang belum populer, Aryan meminta izin kepada Deepak agar diberikan kesempatan tampil. Aryan jadi kesal karena ditolak mentah-mentah. Superstar yang ditunggu, Rahul Jayekar, muncul juga. Suasana meriah langsung terasa. Soal menyanyi dan menghibur, Rahul memang jagonya. Aryan yang iri dengan Rahul beberapa kali melempar botol minuman ke atas panggung. Rahul terprovokasi. Dia melompat untuk mengajar Aryan. Keributan pun terjadi. Konser yang baru dimulai itu terhenti. Rahul ingin pergi meninggalkan tanggung jawab. Vipek meminta Rahul untuk mengontrol diri. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan artis peminum sepertimu, saran Vipek. Rahul tidak mempedulikan saran itu. Dia tetap pergi. Rahul mampir ke sebuah bar untuk membeli minuman. Wajah Rahul tidak dikenali masyarakat karena mengenakan topi dan kacamata. Di tempat itulah Rahul melihat penyanyi bernama Arohi Sirke, diperankan Shraddha Kapoor. Arohi menyanyikan salah satu lagu Rahul dengan sepenuh hati. Suara dan penghayatannya terdengar indah sekali. Rahul begitu terpesona dengan kemampuan Arohi. Rahul menemui Arohi dengan membuka topi dan kacamatanya. Arohi dan semua orang jadi kaget setelah mengetahui ada artis besar datang. Rahul mendatangi Arohi karena memiliki suara indah. Bahkan lagu Rahul bisa dinyanyikan jadi jauh lebih baik. Kesalahan saya tidak menghayati lirik-lirik lagu, ucapnya. Belum selesai Rahul bicara, Vipek datang menjemput. Rahul harus persiapkan diri untuk konser Deepak berikutnya. Tapi Rahul tidak ingin konser lagi. Dia lebih bersemangat untuk menjadikan Arohi penyanyi terkenal. Sifat Rahul memang sulit mendengarkan nasihat. Dia pergi menemui Arohi ke tempat tinggalnya. Rahul ingin melanjutkan pembicaraan yang sempat terpotong oleh Vipek. Saya ingin membuatmu sukses. Saya akan menjadikanmu penyanyi paling hebat, ujarnya kepada Arohi. Untuk mewujudkan itu, Rahul meminta Arohi berhenti menyanyi di bar. Awalnya Arohi ragu, apa mungkin dia bisa menjadi penyanyi terkenal seperti idolanya Lata Mangeshkar?
Rahul terus meyakinkan Arohi jika mimpi itu bisa diwujudkan. Akhirnya Arohi setuju. Dia pun mengundurkan diri sebagai penyanyi bar keesokan harinya. Selanjutnya Rahul dan Arohi sama-sama pulang ke Mumbai. Karena Arohi memang asli Mumbai, dia ke Goa untuk bekerja saja. Kepulangan Arohi disambut gembira oleh orang tuanya. Setelah Arohi menceritakan alasan kepulangannya, ibu Arohi kecewa. Ibunya sudah berjuang keras untuk membiayai guru musik agar Arohi pandai bernyanyi. Tapi setelah memiliki pekerjaan, Arohi justru mengundurkan diri hanya karena janji orang asing. Sepertinya Arohi telah mengambil keputusan tepat. Rahul yang dipercayai menemui produsernya, Saigal. Rahul meyakinkan Saigal agar mengorbitkan seorang penyanyi bar yang diyakini bisa menjadi superstar. Awalnya Saigal enggan memberikan kesempatan kepada orang baru. Saigal masih percaya jika superstar itu adalah Rahul Jayakar sendiri. Tapi Rahul terus berusaha meyakinkan hingga Saigal setuju. Arohi yang tidak sabar menunggu menghubungi Rahul. Namun Rahul tidak sempat menyampaikan kabar gembira itu. Beberapa preman suruhan Depak terlebih dahulu menyerang Rahul karena meninggalkan konser. Rahul dibuat terluka parah hingga masuk rumah sakit. Pipek meminta insiden pengeroyokan dirahasiakan dari siapapun. Arohi gelisah karena Rahul tak kunjung bisa dihubungi. Dia terus menelpon sehingga Pipek mengangkatnya. Pipek memberitahu jika Rahul sedang menjalankan konser di London sekitar 3 minggu. Rahul yang masih luka parah menanyakan masalah Arohi ke Pipek. Namun, Pipek mengaku Arohi tidak pernah menelpon. Padahal setiap waktu Arohi menelpon. Setiap waktu Arohi menunggu kabar dari Rahul. Pipek selalu saja berbohong. Dia hanya tidak suka jika Rahul menjadikan Arohi superstar. Arohi heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Arohi jadi malu kepada orang tuanya. Ibunya harus menjual perhiasan untuk bertahan hidup. Setelah 2 bulan, Rahul keluar dari rumah sakit. Di hari itu juga, Arohi mendatangi langsung rumah Rahul. Informasi dari Satpam, Rahul berada di luar kota. Arohi kemudian meninggalkan sebuah catatan kepada Satpam untuk Rahul. Saat melangkah pulang, Arohi melihat Rahul di dalam mobil bersama Pipek. Hancur hati Arohi mengetahui fakta itu. Dia merasa telah ditipu dan dibodohi. Arohi sudah tidak mempedulikan mimpinya lagi menjadi penyanyi terkenal. Arohi kembali menjadi penyanyi bar. Sementara Rahul baru menerima pesan yang ditinggalkan Arohi setelah keesokan harinya. Rahul mengetahui dari Satpam jika selama ini Arohi telah berusaha menghubunginya. Betapa marahnya Rahul kepada Pipek. Apa yang telah dilakukan Pipek sudah sangat keterlaluan. Rahul telah berjanji untuk menjadikan Arohi penyanyi terkenal, tapi Pipek justru menjauhkan Arohi. Pipek beralasan jika semuanya dilakukan demi kebaikan Rahul. Sebagai teman dan manajer, Pipek ingin melihat kembali masa kejayaan Rahul. Saya sudah menemanimu selama 10 tahun. Saya tidak rela jika kamu menyerahkan kesuksesanmu kepada orang lain, jelas Pipek. Rahul tidak bisa menerima alasan itu. Dia sudah tidak ingin lagi ketenaran. Rahul memecat Pipek dari pekerjaannya sebagai manajer. Kini Rahul harus meyakinkan Arohi lagi yang sudah menjadi penyanyi bar. Rahul mengajak produser Saigal untuk melihat kemampuan Arohi yang sedang bernyanyi. Arohi yang sudah kecewa tidak ingin mempercayai Rahul lagi. Arohi tidak ingin pekerjaannya terganggu. Rahul kemudian menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, mulai dari pengeroyokan hingga kebohongan yang dilakukan Pipek. Hati Arohi luluh juga. Sekali lagi, dia akan mempercayai Rahul. Keesokan harinya, kemampuan bernyanyi Arohi dites di kantor Saigal. Suara Arohi mendapat pujian. Namun, untuk memulai rekaman dengan lagu baru, Arohi masih harus belajar vokal. Rahul unjuk gigi siap melatih Arohi. Semangat baru tumbuh di hati Rahul maupun Arohi. Alat-alat musik milik Rahul yang sudah lama tidak dipakai digunakan lagi. Rahul berjanji akan membuat Arohi bisa mendapat lebih banyak penghargaan dibandingkan dirinya. Rahul pun mengajari Arohi cara bernyanyi yang baik. Mereka berlatih dengan sangat keras. Rahul benar-benar mengajari Arohi cara bernyanyi yang baik. Setelah latihan dirasa cukup, saatnya Arohi memulai rekaman. Arohi grogi dan diam di ruangan mengurung diri. Dia merasa tidak bisa bernyanyi hingga takut memulai.
Berada di studio rekaman dengan bernyanyi di bar berbeda sama sekali. Rahul memberikan kekuatan. Rekaman perdana memang membuat siapapun ketakutan. Rahul saja dulu kabur dari studio. Arohi, saya mohon keluarlah. Saya sudah lama menunggu untuk hari ini. Keluarlah demi saya. I love you Arohi, ucap Rahul. Arohi, I love you. Dengan kekuatan Rahul di sampingnya, Arohi memberanikan diri mulai merekam lagu Chahu Meyana. Arohi berhasil melawan ketakutannya. Proses rekaman berjalan lancar. Suara Arohi sungguh merdu. Lagu pertamanya sukses di pasaran. Orang tua Arohi sangat bahagia dan bangga. Bahkan melalui lagu itu, Arohi berhasil menyabet penghargaan bergengsi. Rahul turut bahagia atas kesuksesan Arohi. Namun, dia hanya menyaksikan gadis yang dicintainya itu dari layar televisi di tempat minum. Rahul bukan orang penting lagi dalam industri musik. Beberapa orang membicarakan kesuksesan Arohi. Orang-orang khawatir jika kesuksesan itu akan dihancurkan oleh Rahul. Memang benar Rahul berjasa dalam hidup Arohi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Arohi akan menjadi korban sifat Rahul yang temperamen dan pemabuk. Mendengar itu, Rahul jadi kesal. Dia segera pulang. Arohi yang melihatnya jadi heran. Seharusnya Rahul memberikan ucapan selamat. Rahul lebih memilih melanjutkan minum di rumah. Arohi semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Rahul mabuk berat. Ada beban berat yang bergejolak dalam pikirannya. Kita harus mengakhiri hubungan ini sebelum ada yang hilang. Kamu sudah sukses sekarang. Nikmati hidupmu, ujar Rahul. Obrolan orang-orang telah merasuki pikiran Rahul. Ketergantungan Rahul kepada minuman bisa membawa dampak buruk bagi Arohi. Rahul takut jika nantinya akan memperlakukan Arohi dengan buruk saat mabuk. Arohi sedih mendengar kata-kata Rahul. Jika minuman masalahnya, Arohi akan membantu Rahul untuk melepas ketergantungan itu. Perpisahan bukanlah solusi. Rahul mengaku tidak bisa melakukannya. Minuman sudah seperti istri baginya. Rahul jadi bicara keras karena Arohi memaksa tetap bersama. Sebelum saya jadi ancaman, pergilah menjauh, teriaknya. Pemikiran Rahul menunjukkan betapa besarnya cinta yang dia miliki. Rahul telah menemani Arohi di saat-saat terpuruk. Namun setelah Arohi sukses, Rahul ikhlas untuk berpisah. Jika memang Rahul memaksa berpisah, Arohi tidak bisa melarang. Dia akan pergi menjauh, baik dari Rahul maupun kesuksesannya. Arohi tidak ingin menikmati kesuksesan dan kebahagiaan tanpa Rahul. Arohi! Arohi! Rahul tidak berniat seperti itu. Rahul mengejar Arohi agar tidak meninggalkan hasil kerja kerasnya. Mereka pun berdamai. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा. Arohi tidak mempermasalahkan Rahul yang suka minum. Karir Arohi semakin menanjak tinggi berkat bimbingan Rahul. Sedangkan Rahul sendiri mungkin bisa disilahkan menganggur. Kerjaannya hanya menemani Arohi dan minum. Meski begitu, Rahul sama sekali tidak merasa iri dengan kesuksesan Arohi. अब तुम ही हो. Setelah sekian waktu, Pipek datang meminta maaf kepada Rahul. Sikap Rahul tidak lagi memendam amarah. Keduanya berdamai. Rahul juga menanyakan peluang kerja. Dia siap bernyanyi lagi. Pipek sangat gembira mendengarnya. Rahul dibawa ke produser kecil untuk rekaman lagu. Tapi suara Rahul sudah tidak seperti dulu lagi. Berkali-kali rekaman harus diulang. Rahul tetap semangat hingga emosinya terpancing karena ditertawakan. Rahul jadi ngambek. Satu hal yang dia sadari, suara emasnya telah hilang. Rahul merasa tidak bisa bernyanyi seperti dulu lagi. Berbeda halnya dengan Arohi yang kemampuannya semakin meningkat. Padahal Rahul yang mengajari Arohi bernyanyi. Jika melihat nasibnya saat ini, Rahul hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Arohi terus mendapat kontrak baru dan popularitas, sedangkan dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Nama Rahul benar-benar telah redup. Ketika seseorang minta tanda tangan, Rahul dengan senang hati ingin memberikan. Tapi ternyata orang itu meminta tanda tangan Arohi, bukan Rahul, yang bukan siapa-siapa lagi. Rahul jadi malu sendiri. Arohi juga merasa tidak nyaman dengan hal semacam itu.
Rahul pura-pura merespon biasa saja. Botol minuman menjadi tempat dia tenggelamkan segala kekecewaannya kepada dunia. Belum lagi masalah keuangan yang mendera. Sisa uang Rahul tinggal beberapa juta. Dulu Rahul sangat kaya raya. Kini aset rumah ingin dijual. Untuk membayar minuman saja dia tidak mampu. Rekeningnya telah diblokir karena masalah pajak. Rahul menertawakan diri sendiri yang telah dipecundangi kehidupan. यार ऐसे भी दिन आ गए. Derita batin Rahul bisa dirasakan oleh Arohi. Hal itu membuat Arohi tidak bisa fokus kerja. Apalagi kondisi Rahul semakin memburuk. Rumah ditemukan berantakan. Rahul seperti orang setengah gila mencari minuman yang telah habis. Arohi tidak tahan melihat kekasihnya. Rahul merasa hidupnya telah berakhir. Arohi memeluk Rahul untuk memberikan ketenangan. Semua masih baik-baik saja Rahul, tidak ada yang berakhir, ujarnya. Baru sebentar Arohi keluar kamar mengambilkan air minum, mata Rahul tertuju pada dompet Arohi. Rahul dibiarkan membawa dompet. Air mata Arohi berlinang melihat semua itu. Rahul telah diperbudak oleh minuman. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan. Jangan sampai karakter buruknya menghancurkan kehidupan Arohi. Setelah merasa normal, Rahul pergi ke acara yang dihadiri Arohi. Suasana hati Arohi terlihat tidak bersemangat. Rahul mendekat untuk memberikan semangat. Petugas keamanan justru menghalanginya karena Rahul bukan tamu undangan. Sifat temperamen Rahul muncul lagi. Dia mengamuk, tidak terima diperlakukan buruk. Padahal dulunya Rahul sangat dihormati dan disegani. Telah banyak lagu-lagu populer yang diciptakan. Berbagai jenis acara dan pesta juga biasa dihadiri. Dan sekarang kalian perlakukan saya seperti ini, teriaknya. Pipek yang berusaha menenangkan Rahul tidak digubris. Bahkan ketika Arohi datang dari belakang untuk menghentikannya, Rahul tanpa sadar mendorong Arohi hingga terjatuh. Rahul merasa sangat bersalah. Ketakutannya terjadi juga memukul Arohi. Rahul memilih pulang melampiaskan semuanya di rumah. Barang-barang di kamar dihancurkan. Rahul marah kepada diri sendiri dan dunia. Kaki Rahul terluka akibat serpihan kaca. Arohi ingin mengobatinya. Rahul marah-marah lagi. Dia tidak ingin membuat Arohi seperti pelayan atau pengasuhnya seperti anggapan orang. Rahul mengusir paksa Arohi. Rahul mengaku lebih bahagia sendiri. Dan jikalaupun menderita, biarlah dia tanggung sendiri. Arohi tidak mau meninggalkan Rahul yang sedang frustasi. Melalui balik pintu yang terkunci, Arohi ingin Rahul tetap bersamanya. Arohi tidak ingin menikmati kesuksesannya sendirian. I love you Rahul. Ini kan yang kamu inginkan sejak dulu. Bisa melihat saya sukses. Sekarang keinginan itu sudah terwujud Rahul. Tolong buka pintu, ucap Arohi menangis. Rahul membuka pintu dengan mata sembab. Kata pertama yang diucapkan meminta Arohi membantunya agar bisa berhenti minum. Arohi kemudian mengajak Rahul pergi liburan. Untuk saat ini, Arohi fokus mengurus dan merawat Rahul. Arohi meninggalkan berbagai kesibukannya sebagai artis papan atas. Giliran produser Saigal yang stres. Arohi memiliki jadwal rekaman dan konser yang harus dilakukan. Hidup berdua tanpa gangguan apapun belum bisa membuat Rahul sembuh dari ketergantungannya pada minuman. Terkadang tubuh Rahul gelisah dan menggigil karena belum minum. Semampunya Arohi mengalihkan kecanduan itu. Rahul diajak ke berbagai tempat. Arohi dengan semangat melakukan hal-hal yang bisa membuat Rahul tersenyum dan tertawa. Keberadaan mereka bisa dideteksi oleh Saigal. Arohi diingatkan untuk bertanggung jawab. Rekaman yang seharusnya dilakukan juga tidak dihadiri. Sikap Arohi bisa membuat karirnya hancur. Jangan sampai Arohi mengulangi kesalahan Rahul. Arohi beralasan Rahul sedang membutuhkannya saat ini. Arohi tidak ingin membiarkan Rahul sendirian. Jika saya terus-terusan sibuk, siapa yang akan menjaga Rahul? Jawab Arohi. Rahul yang mendengar perdebatan itu menjadi sangat tidak enak. Saran yang sama diberikan oleh Rahul. Arohi tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya. Jangan buang-buang waktu demi saya, Arohi. Jika kamu gagal, itu akan menjadi kegagalan terbesar saya. Arohi, saya tidak bisa melihat kamu jatuh di tempat yang sama seperti saya. Kamu tidak boleh seperti saya, ucapnya.
Mereka sepakat untuk kembali. Rahul menemani Arohi ke acara konsernya. Arohi tampil dengan baik. Sikap Rahul juga jauh lebih tenang. Di sana ada pula Aryan, penyanyi yang dulu iri dengan kesuksesan Rahul. Kini Aryan sedikit lebih maju dan akan tampil di konser. Aryan menawarkan bir kepada Rahul. Dengan sopan, Rahul menolaknya karena dia sudah berhenti minum. Seorang wartawan yang ada di lokasi konser, Kunal Basu, ingin mewawancarai Rahul tentang kehidupan pribadinya. Rahul menolak dengan halus. Dia juga bukan artis seperti dulu lagi. Kunal Basu mengaku hanya ingin mengetahui asmara Rahul dengan Arohi. Karena para fans Arohi sangat penasaran. Sekali lagi, Rahul menolak dengan halus. Meski sudah ditolak, Kunal Basu tetap saja berbicara. Terutama tentang anggapan orang-orang bahwa dulunya Arohi penyanyi bar. Rahul kemudian membantu karir Arohi untuk bisa bersenang-senang dan menjadikannya istri bayaran. Emosi Rahul terpancing. Dia menghajar wartawan kurang ajar itu. Untung saja ada petugas keamanan di sana yang menghentikan. Tapi kemarahan Rahul belum surut. Minuman di dekatnya ditenggak. Usaha Rahul untuk berhenti minum jadi sia-sia. Rahul meninggalkan lokasi konser dan berakhir di kantor polisi. Rahul dijebloskan ke penjara karena mabuk, telah memukul sopir taksi dan wartawan. Polisi tidak bisa membebaskan Rahul meski Saigal dan Arohi datang sebagai jaminan. Arohi kemudian melepas semua perhiasannya sebagai sogokan. Barulah Rahul bisa dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, Rahul tertidur. Tapi dia hanya pura-pura tidur. Rahul mendengar dengan jelas obrolan Arohi dan Saigal. Arohi berencana segera menyelesaikan semua kontrak, lalu pergi jauh bersama Rahul untuk memulai hidup baru. Saya memang ingin sukses, tapi tidak seperti ini, ucap Arohi. Saigal tidak setuju dengan rencana itu. Menurutnya, Rahul tidak akan pernah bisa lepas dari kebiasaan minumnya. Saigal hanya tidak ingin Arohi mengorbankan hidupnya untuk hal yang sia-sia. Keputusan Arohi sudah bulat. Hal paling penting dalam hidup Arohi hanya kebahagiaan Rahul. Jika Rahul tidak bisa berhenti minum, jika Rahul akan bahagia dengan kebiasaan minumnya, Arohi rela mengikuti gaya hidup Rahul. Arohi akan menemani Rahul melakukan kebiasaannya. Kebiasaan Rahul akan menjadi kebiasaan saya. Kelemahannya akan menjadi kelemahan saya. Dia tidak bisa meninggalkan minuman, tapi saya bisa menjadi bagiannya. Saya akan ikut minum juga, ujar Arohi menangis. Arohi yakin jika semua itu dilakukan, suatu saat nanti Rahul bisa berubah. Rahul akan muak sendiri dengan minuman. Setelah waktu itu tiba, barulah Arohi akan membawa Rahul kembali. Saigal terharu dengan cinta Arohi yang begitu besar untuk Rahul. Tapi yang paling terharu adalah Rahul sendiri. Rahul yang sejak tadi mendengar Arohi tidak kuasa menahan air mata. Rahul merasa sangat bersalah. Apalagi setelah Saigal pergi. Rahul mendengar tangisan Arohi sepanjang malam. Tangisan itu sangat menyayat hati. Di pagi hari, Rahul melihat Arohi masih terlelap di sofa. Rahul menatap dalam kekasihnya yang terlihat kelelahan itu. Seharusnya Arohi hidup bahagia, menikmati hasil kerja kerasnya, bukan justru mengorbankan mimpi dan hidupnya. Wanita seperti Arohi tidak pantas meneteskan air mata. Rahul berjanji akan berubah. Kali ini dia benar-benar bicara dengan sepenuh hati. Hari-hari menangismu sudah selesai. Saya akan meninggalkan semuanya. Saya akan memulai hidup baru untukmu. Saya janji Arohi, ucap Rahul. Sudah cukup Arohi berkorban dan menanggung kesedihan. Masa-masa bahagia akan segera tiba. Arohi sangat bahagia mendengar dan melihat perubahan positif Rahul. Arohi memeluk Rahul dengan erat. Selanjutnya Rahul keluar rumah untuk memulai aktivitas baru. Ternyata yang sangat tidak diduga, semua ucapan Rahul adalah bohong besar. Kata-kata manisnya yang ingin hidup bersama Arohi hanya omong kosong. Fakta sebenarnya, Rahul keluar rumah untuk bunuh diri. Rahul tidak hanya ingin meninggalkan minuman, tapi juga meninggalkan Arohi dan dunia untuk selama-lamanya. Arohi seperti tidak percaya jika Rahul benar-benar telah meninggal dunia. Dia tidak mau melihat mayat Rahul. Bagaimana mungkin pelukan tadi pagi adalah pelukan terakhir? Tapi itulah fakta yang harus dia terima, bahwa Rahul sudah tidak ada lagi. Arohi pulang dengan penuh amarah, kecewa dan sesak dalam dada. Rahul dianggap seorang pengecut,
Fotonya dihancurkan. Arohi menangis sejadi-jadinya. Bagaimana dia akan menjalani hidup tanpa Rahul? Bagaimana Rahul begitu tega meninggalkannya di dunia? तुम ही Atas kekejaman Rahul, Arohi memutuskan untuk melupakan Rahul selama-lamanya. Arohi akan pergi jauh. Apa yang dilakukan Rahul itu jahat, sangat jahat. Sadis, terlalu sadis. Arohi telah patah hati dan patah tulang rusuk. Vipek yang merupakan teman sekaligus mantan manajer Rahul mengingatkan Arohi tentang tujuan Rahul bunuh diri. Vipek kasihan dengan nasib Rahul. Pengorbanannya sia-sia. Rahul rela menyerahkan hidupnya agar kesuksesan Arohi tidak hancur. Kini Arohi yang justru melepas kesuksesan itu. Rahul menyadari jika minum adalah kelemahannya dan kelemahanmu adalah dia. Karena itulah Rahul mengorbankan nyawanya untukmu. Rahul tidak ingin kamu seperti dirinya. Tapi ternyata Rahul gagal lagi. Kamu sama dengan Rahul, ujar Vipek pergi. Mendengar itu air mata Arohi menetes lagi. Dia baru menyadari pengorbanan besar Rahul. Pengorbanan itu tidak boleh sia-sia. Arohi bangkit dan melanjutkan karirnya sebagai penyanyi. Arohi siap untuk lebih sukses lagi. Konser besar-besaran diselenggarakan. Meski Rahul sudah tidak ada di sisi, tapi semangat dan kenangan yang telah diberikannya akan selalu menemani. Film selesai. Bye-bye. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम